perdagangan internasional. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, manfaat perdagangan internasional. Yang keempat, kebijakan perdagangan internasional dan akibatnya. Yang kelima, teori perdagangan internasional. Pertama, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan atau dagang yaitu kegiatan menjual dan membeli. Lalu internasional yaitu antar negara. Sehingga perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perdagangan internasional itu meliputi ekspor dan juga impor. Ekspor adalah menjual barang, jasa, atau faktor produksi ke luar negeri. Lalu impor adalah membeli barang, jasa, atau faktor produksi dari luar negeri. Selanjutnya ada faktor perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber alam. Karena di setiap negara sumber alamnya itu terbatas, sehingga diperlukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan. Lalu ada perbedaan faktor produksi. Karena adanya kemampuan memproduksi yang berbeda, sehingga produk yang dihasilkan juga akan berbeda. Yang ketiga, adanya perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi antar negara, ada yang negara teknologinya sudah maju dan ada negara yang teknologinya masih rendah, sehingga adanya perbedaan tersebut mendorong perdagangan internasional. Yang keempat, penghematan biaya produksi. Yang kelima, perbedaan selera atau kesukaan. Yang keenam adalah keinginan membentuk kerjasama dengan orang lain atau negara lain. Yang ketujuh, tidak semua negara itu dapat memproduksi satu barang sendiri, karena adanya perbedaan sumber alam, perbedaan faktor produksi, adanya perbedaan teknologi, yang membuat suatu negara itu tidak dapat memproduksi satu barang sendiri. Lalu yang terakhir, adanya persaingan antar negara, antar pengusaha dan antar negara. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan negara. Adanya ekspor barang atau jasa itu akan memperoleh devisa. Nah, devisa itu merupakan sumber pendapatan negara. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat suatu negara itu dapat menciptakan lapangan pekerjaannya yang lebih luas. Lalu yang ketiga, mencakupi kebutuhan barang dan jasa. Seperti yang dijelaskan di faktor, bahwa suatu negara itu tidak dapat memproduksi suatu barang itu sendiri, sehingga dibutuhkanlah perdagangan internasional untuk mencakupi kebutuhan barang dan jasa. Yang keempat, menjaga stabilitas harga dalam negeri. Kurangnya produk itu akan mengakibatkan naiknya harga produk, sehingga dapat ditekan dengan adanya impor dari negara lain. Yang kelima, adanya aliran teknologi. Karena adanya keterbatasan teknologi suatu negara, maka perdagangan internasional itu dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Lalu yang terakhir, mendorong pertumbuhan atau perkembangan dunia usaha. Adanya ekspor itu akan mendorong dunia usaha di dalam negeri, dan adanya impor akan menggairahkan dunia usaha di dalam negeri. Lalu ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, politik proteksi, yaitu untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan barang-barang impor. Lalu yang kedua ada politik dagang bebas,
yaitu mengadakan perdagangan besar antar negara. Perdagangan bebas itu akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang, di mana suatu negara itu memiliki keuntungan komparatif. Yang ketiga, politik autarki. Tujuannya itu untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Lalu politik proteksi. Yang pertama ada tarif dan bea, yaitu suatu pembebanan atas barang-barang yang melintas daerah pabean atau pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara, yang akan mengakibatkan harga akan meningkat sebesar tarif yang ditentukan. Lalu produk dalam negeri itu akan meningkat karena mengambil keuntungan dengan harga yang tinggi juga. Jumlah barang di pasar dan impor akan menurun. Bea ada 3, bea ekspor, bea transit, dan bea impor. Bea ekspor adalah pajak pengiriman ke negeri lain, bea transit adalah pajak batas wilayah, dan bea impor adalah pajak barang yang masuk ke dalam negeri. Selanjutnya ada pelarangan impor, yaitu untuk melindungi produk dalam negeri dan meningkatkan produk dalam negeri. Harga akan meningkat. Produk dalam negeri meningkat itu karena adanya pelarangan impor. Lalu jumlah barang di pasar akan menurun karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Yang ketiga, kuota atau pembatasan. Tujuannya itu untuk mencegah barang penting ada di negara lain, menjamin tersedianya barang di dalam negeri. Harga akan meningkat karena barang impor yang diizinkan dibatasi. Lalu produk dalam negeri meningkat. Jumlah barang di pasar dan impor akan menurun. Yang keempat ada subsidi, yaitu membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produk dalam negeri, yang akan mengakibatkan besar biaya subsidinya itu sebesar P1, P2, B, dan C. Lalu dengan adanya subsidi, harga akan tetap. Produk dalam negeri akan meningkat karena adanya subsidi yang membuat biaya produksi menjadi lebih murah. Impor akan menurun karena memang adanya subsidi ini untuk mengurangi ketergantungan barang impor. Dan jumlah barang di pasar tetap. Lalu yang kelima, dumping. Membantu mengadakan diskriminasi harga, yaitu produksi penjualan barang di luar negeri lebih murah dari di dalam negeri, dengan syarat kekuatan monopoli di dalam negeri itu lebih besar dari di luar negeri. Dan ini adalah grafiknya. Tujuannya itu untuk menguasai pasar internasional. Laba maksimum itu saat kurva MC sama dengan MR, yang memperoleh kuantitas produk 0 Q1 untuk pasar dalam negeri dan 0 Q2 untuk pasar luar negeri. Harga di pasar dalam negeri itu lebih inelastis dibandingkan dengan dibandingkan dengan pasar di luar negeri karena kurvanya itu lebih curam. Dan yang terakhir yaitu teori perdagangan internasional klasik. Teori keunggulan mutlak yaitu absolute advantage oleh Adam Smith. Keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara itu akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tertentu dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut itu memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang. Lalu yang kedua itu ada teori keunggulan komparatif, comparative advantage oleh David Ricardo. Nah, keunggulan komparatif ini terjadi bila suatu negara itu lebih unggul terhadap kedua macam produk yang dihasilkan.
dengan biaya tenaga yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perdagangan internasional dan terima kasih.